Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu kriminologi. Tapi selain belajar, kita juga tetap harus ikut dalam protokol pencegahan COVID-19. Kawan-kawan mahasiswa jangan lupa untuk tetap menggunakan masker karena kita tidak tahu datangnya virus dari mana saja, dan tentu selain itu juga kita harus selalu melakukan cuci tangan atau mensterilkan tangan kita dengan menggunakan hand sanitizer. Apapun yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Tentu kalian masih kangen kuliah langsung di ruang-ruang perkuliahan, di ruang-ruang kelas, belajar bersama dosen, belajar dengan kawan-kawan mahasiswa, tapi kondisinya memang belum memungkinkan. Kita terus berdoa agar cepat kondisi ini kembali menjadi normal sebagaimana perkuliahan kita biasa. Oke, dalam mata kuliah ilmu kriminologi, saya akan menyampaikan beberapa teori-teori kriminologi. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab musabab kejahatan seluas-luasnya. Nah, pandangan dari William H. Bonger ini kemudian diejawantahkan oleh beberapa pakar atau ahli kriminologi untuk mencari tahu sebab musabab kejahatan yang seluas-luasnya itu tadi dari berbagai perspektif. Ada beberapa yang kemudian membagi ilmu kriminologi dalam perspektif biologis misalnya. Ada juga yang kemudian melihat kejahatan dari perspektif yang lain, sosiologi, psikologi misalnya. Oke, ada beberapa teori kriminologi yang akan saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Kita akan mulai dalam perspektif biologis. Tadi sebagaimana sudah disampaikan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab musabab kejahatan seluas-luasnya. Maka kita harus mencari tahu kenapa sih terjadi kejahatan. Kenapa sih ada orang melakukan kejahatan. Ada orang melakukan lebih memilih kepuasan dirinya sendiri sehingga dapat merugikan orang lain. Dalam hal ini ada perspektif biologis untuk menjawab atau mencari tahu persoalan sebab musabab kejahatan. Salah satu diantaranya ada tokoh terkenal yaitu Cesare Lombroso. Cesare Lombroso ada di masa tahun 1835 sampai dengan 1909. Beliau juga dikenal sebagai bapak kriminologi modern, karena Lombroso lah yang kemudian memperkenalkan bahwa untuk mencari sebab musabab kejahatan itu harus melakukan cara-cara yang saintifik, cara-cara yang ilmiah, dengan melakukan beberapa riset-riset, penelitian-penelitian yang mendalam sekali. Lombroso pernah meneliti hampir dari 5.000 orang yang dia teliti. Ya, Lombroso berada dalam perspektif biologis, dalam aliran biologis, karena Lombroso juga sebagai dapat dikatakan sebagai penerusnya teori Charles Darwin. Tapi dalam hal ini Lombroso melihat dari sisi sudut pandang kejahatan. Menurut Lombroso, dia membantah akan adanya free will atau kehendak bebas yang ada di dalam diri manusia. Lombroso mengeluarkan satu doktrin atavisme atau doktrin atavisme yang mana menurut Lombroso seseorang itu dapat menjadi jahat karena ada sifat heredity, ada sifat pewarisan. Jadi seseorang menjadi jahat itu karena ada sifat jahat yang diturunkan dari orang tuanya, dari leluhurnya dia. Mungkin tidak secara langsung dari orang tuanya, tapi bisa jadi leluhur sebelumnya ada yang pernah melakukan kejahatan. Jadi ini sudah memang ada dalam tubuh seseorang, bakat-bakat dia menjadi jahat. Lombroso juga kemudian melakukan beberapa penelitian, serangkaian penelitian yang cukup intensif, bahkan dia mengumpulkan mayat-mayat dari para pelaku kejahatan yang kemudian dia klasifikasikan.
Satu karya yang cukup fenomenal dari Lombroso adalah kemudian ketika masyarakat ingin tahu seperti apa sih seorang penjahat itu. Lalu Lombroso kemudian melakukan penelitian. Tentu untuk mempermudah dia melakukan penelitian, dia mendatangi penjara. Ya. Dari responden-responden yang dia mintai keterangan, kemudian dia mendapatkan ciri-ciri penjahat. Oh, ternyata ciri-ciri penjahat secara fisik, secara biologis adalah orang yang memiliki tubuh kekar. Orang yang memiliki tulang relatif lebih tegas. Berambut keriting lebih spesifik, bahkan lebih spesifik lagi berkulit hitam. Dagunya atau rahangnya itu tegas, dahinya maju ke depan, sementara rongga matanya lebih cenderung celong atau masuk ke dalam. Dari ciri-ciri ini kemudian masyarakat jadi semacam khawatir terhadap orang-orang yang memiliki ciri-ciri fisik sebagaimana disampaikan oleh Lombroso. Tetapi Lombroso juga tidak dapat disalahkan karena dia meneliti langsung kepada para penjahat yang ada di penjara. Namun perlu diketahui juga bahwa latar belakang sosiologis saat itu adalah Lombroso hidup di masa awal-awal penghapusan dari perbudakan. Ketika dulu budak itu dari ras negroid atau orang-orang negro, kemudian mereka dibebaskan, tidak ada lagi perbudakan, maka mereka harus berjuang sendiri. Sementara mereka tidak ada berkas-berkas resmi untuk masuk satu negara, mereka tidak memiliki kompetensi atau keahlian tertentu untuk mencari pekerjaan, maka cara yang tertepat adalah mereka kemudian mau tidak mau harus melakukan kejahatan. Sehingga di penjara itu kemudian banyak orang-orang negro yang ciri-cirinya kemudian disampaikan kepada publik oleh hasil penelitiannya Lombroso, bahwa orang yang penjahat itu ciri-cirinya berotot, tubuhnya tegap, kulitnya warna hitam, rambutnya keriting, lalu kemudian rahangnya tegas, hidungnya agak pesek, dahinya lebih maju, sementara rongga matanya cenderung masuk ke dalam. Maka itu ciri-ciri yang bisa kita lihat dari orang-orang negro. Baik, Lombroso juga kemudian membuat 4 golongan penjahat atau 4 klasifikasi dari penjahat yang Lombroso dasarkan dari teori atau doktrin atavisme tadi. Menurut Lombroso yang pertama adalah born criminal. Ini adalah ejawanta dari teori atau doktrin atavisme, bahwa orang menjadi jahat itu karena bawaan lahirnya dia. Karena sudah ada gen sifat jahat dalam dirinya dia yang bisa muncul kapan saja. Tipologi golongan yang kedua menurut Lombroso selain tadi born criminal, ada insane criminal. Insane criminal menurut Lombroso dia menjadi jahat karena memang kondisi dirinya sendiri, biologis dirinya sendiri, tetapi lebih kepada persoalan yang ada di otaknya dia. Orang yang masuk dalam golongan insane criminal ini dia tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana jahat, mana benar. Sehingga persepsi dalam dirinya dia tentu berbeda dengan persepsi masyarakat secara umum. Orang pasti dalam satu masyarakat melukai atau menyakiti orang lain itu satu hal yang tidak baik. Tetapi bagi orang yang masuk dalam golongan born atau insane criminal, dia tidak bisa membedakan itu. Sehingga apa yang dia perbuat seolah-olah lebih egoistis. Keinginan dirinya sendiri yang bisa merugikan orang lain. Dalam kategori ini kemudian bisa masuk dalam kategori melanggar hukum atau sebagai penjahat. Golongan ketiga menurut Lombroso ada occasional criminal atau criminaloid. Nah, kalau tadi born criminal, lalu ada insane criminal, ada juga occasional criminal atau criminaloid, yaitu
pelaku kejahatan yang dia menjadi jahat karena pengalaman yang dia derita, yang dia alami, yang dia jalani terus-menerus. Sehingga menjadi kebiasaannya dia. Kalau dia terbiasa dalam lingkungannya mendengar caci maki, mendengar ejekan, mendengar bulian, mengalami cemoohan, maka dia juga akan mengimplementasikan hal tersebut. Karena bagi dia hal tersebut sama dilakukan oleh orang-orang terdekatnya dia. Kalau misalnya ada seseorang anak tinggal dalam lingkungan yang buruk, di mana dalam lingkungan tersebut mereka terbiasa main judi, minum minuman keras, atau misalnya seks bebas, maka dia akan relatif cenderung melakukan perbuatan yang sama. Dan bagi dia itu bukan persoalan. Bagi dia itu hal-hal yang biasa saja. Sementara hal ini bisa jadi berakibat dengan hukum atau dianggap sebagai pelanggaran hukum, maka kemudian dia adalah sebagai penjahat. Oke, tipologi atau golongan penjahat menurut Lombroso yang terakhir adalah criminal of passion. Dalam diri seseorang, sebab musabab melakukan dia kejahatan adalah ada hasrat, ada desire, ada keinginan, ada emosi, atau bahkan cinta yang terlalu dalam sehingga dia akan melakukan apapun untuk cintanya dia. Atas dasar kecemburuannya dia, lalu kemudian dia akan melakukan apapun, bahkan melanggar aturan hukum, aturan norma sosial, dan norma agama sekalipun. Jadi orang yang dalam dirinya dia itu sudah dikuasai oleh persoalan amarah, persoalan cinta, akibat dari kehormatan dia yang terganggu, maka dia akan melakukan apapun, termasuk diantaranya adalah melakukan kejahatan. Kita tentu diberikan contoh yang sangat baik sekali bahwa kejahatan yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia dalam sejarah manusia, kita bisa cek juga dalam berbagai Alkitab misalnya, kita diajarkan sejarah-sejarah agama kita, misalnya dalam Al-Quran ada kisah Habil dan Habil, Kabil dan Habil. Atau di Alkitab Katolik dan Protestan ada Habil dan Kanaan misalnya. Bagaimana dua saudara ini kemudian berselisih paham sehingga salah satunya harus membunuh saudara kandungnya sendiri karena dia dijodohkan atau dikawinkan dengan adiknya yang kurang cantik ketimbang saudaranya yang satu, sehingga dia harus membunuh saudaranya itu, padahal saudara kandungnya dia. Tetapi akibat dari emosi cemburu atas pilihan jodohnya, yang dipilihkan jodohnya, sehingga dia harus melakukan itu. Banyak juga orang membunuh karena persoalan cinta misalnya, persoalan perselingkuhan, persoalan pelakor dan lain sebagainya misalnya. Oke, jadi itu bagaimana kita mempelajari sebab musabab kejahatan dari perspektif biologis, khususnya menurut pendapat Cesare Lombroso. Kita ngopi dulu. Ya, masih dalam upaya kita mempelajari sebab-musabab kejahatan dari perspektif biologis, ada Ernest Kretschmer. Ernest Kretschmer melakukan pendekatan dari tipe fisik untuk mencari tahu bagaimana sih kejahatan itu. Lebih mendalam lagi, dia kemudian melakukan penelitian terhadap setidaknya 260 orang yang dianggap sudah melakukan kejahatan. Di antaranya bahkan ada juga orang gila. Ernest Kretschmer ini orang Jerman. Dari 260 orang yang responden yang dilakukan penelitian secara mendalam, kemudian Ernest Kretschmer bisa membagi setidaknya ada 4 tipe fisik
orang dengan karakteristik kejahatan yang dia pilih. Yang pertama menurut Kretschmer ada astenik. Karakteristik atau tipe tubuh fisik yang dimiliki dalam astenik ini kurus, bertubuh ramping, bahunya kecil, dan dia kemudian lebih lincah. Tapi menurut Kretschmer ada juga persoalan psikologis, yaitu schizophrenia dari karakteristik astenik ini. Tipe kedua menurut Kretschmer selain astenik ada atletik. Bagaimana tipe atletik atau tipe fisik menurut Kretschmer ini? Dia memiliki postur tubuh yang ideal. Tingginya ideal, lalu kemudian dia berotot bagus, tulangnya juga tegap, dan dia relatif memiliki kekuatan yang bagus. Karena mungkin dia melatih ototnya dia. Dia mungkin bisa jadi sering berolahraga, bisa melakukan bela diri, dan lain sebagainya. Maka kemudian, tipe karakteristik yang seperti ini banyak ditemukan oleh Kretschmer, yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berdasar pada kekerasan. Karena dia menganggap dirinya dia, tubuhnya dia, itu lebih dapat mendominasi korbannya dia. Tentu dalam perspektif kriminologi, kita melihat seorang penjahat melakukan kejahatannya dia setelah dia menghitung-hitung. Setelah dia mempertimbangkan, kalau saya melakukan kejahatan ini, lalu kemudian yang saya pilih korbannya lebih kuat, tentu akan merugikan dia. Nah, orang yang memiliki tipe fisik atletik, dia memiliki kelebihan-kelebihan ini. Tipe berikutnya menurut Kretschmer ada piknik. Tingginya sedang, figurnya tegap, lehernya besar, wajahnya agak lebar, dan ciri karakteristik psikologisnya dia lebih depresi. Nah, orang ini biasanya masuk dalam kategori gemuk lah ya. Ketika orang yang dalam kategori gemuk ini, biasanya dia memilih kejahatan yang tidak bercirikan dengan aktivitas fisik. Tentu dia kalau orang yang berbadan agak gemuk ini, tidak mungkin dia memilih profesi kejahatannya sebagai pencopet misalnya. Pencopet lebih cocok yang tadi tipe pertama, astenik. Dia badannya kurus, ramping, lincah, sehingga ketika dia melakukan aksi pencopetan, dia bisa lari secepat mungkin, dia bisa berkelit secepat mungkin. Sementara orang-orang yang bertubuh piknik tentu akan mengalami kesulitan. Dan biasanya orang yang melakukan tipe fisik seperti ini, ya kejahatannya berupa penipuan, pemalsuan, hal-hal yang meminimalisir aktivitas fisik. Dan Kretschmer mengkategorikan 4 fisik yang terakhir adalah tipe campuran yang tidak terklasifikasi. Kenapa tidak terklasifikasi? Karena ada orang yang memiliki ciri fisik yang seharusnya, contoh misalnya dia memiliki ciri fisik atletis, tapi kejahatannya ternyata tidak berbasis pada kekerasan fisik misalnya. Atau ada orang yang melakukan kejahatan lebih karena persoalan kepuasan dirinya sendiri tanpa kita kaitkan dengan tipe-tipe fisiknya dia. Masih dalam tipe fisik, ada juga tokoh kriminologi yang bernama Selden. Selden kemudian hampir memiliki kesamaan pandangan dalam melakukan analisis tipe fisik penjahat dengan ukuran tubuhnya si penjahat itu sendiri. Selden mempromosikan ada setidaknya kelompok somatotypes. Jadi kalau tadi body type teori menurut Ernest Kretschmer, menurut Selden orang yang melakukan kejahatan dengan dasar fisiknya dia memasukkan dalam kelompok somatotype.
ada 3 somatotypes dari pandangannya Sheldon. Yang pertama adalah endomorph. Endomorph ini orang yang memiliki ciri-ciri fisik gemuk, tubuhnya gemuk, gempal. Ya. Yang kedua ada mesomorph, bertubuh atletis. Dia tubuhnya ideal, berotot. Dan tipe yang ketiga menurut somatotype dari Sheldon adalah ectomorph, tinggi, kurus, fisik, tapi rapuh. Jadi ada kesamaan dari pandangannya Sheldon dan Ernest Kretschmer, cuma mereka masing-masing memiliki penamaan kategori yang berbeda-beda. Walaupun basicnya sama, membagi penjahat dari tipe fisik tubuh bertubuh gemuk, bertubuh berotot, ideal ya. Orang-orang yang seperti memiliki latar belakang olahragawan gitu. Dan yang terakhir ectomorph, kurus, tinggi, ramping dan lain sebagainya. Nah, menurut Sheldon kemudian bahwa orang yang dalam kelompok somatotypes ini ternyata memiliki sifat bawaan yang cenderung akan mendorong pada keterlibatan dia dalam melakukan perilaku-perilaku ideal itu berada dalam kelompok somatotype dengan ciri mesomorph. Dia cenderung akan lebih tinggi melakukan kejahatannya. Karena tadi sudut pandang orang melakukan kejahatan tentu akan berimbas kepada bagaimana dia mendominasi korbannya. Kalau korbannya lebih lemah, lebih kecil, lebih penakut, maka dia mudah untuk memprovokasi, mendominasi, melakukan kejahatan. Atau dia sengaja kemudian membentuk tubuhnya dia sehingga mencapai tingkat ideal tertentu agar dapat mendominasi, agar dapat melakukan kejahatan terhadap korban yang dia pilih. Itu menurut Sheldon dan Kretschmer. Baik, jadi demikian bahwa dalam perspektif biologis, yang pertama ada Lombroso, dia mengatakan ada doktrin atavism, bahwa seseorang menjadi jahat itu karena born criminal, karena dia bawaan lahirnya dia. Sementara Ernest Kretschmer dan juga Sheldon melihat kepada tipe-tipe fisik. Dalam perspektif kriminologi, dalam perspektif biologis, ada juga yang mengkaitkan faktor genetik terhadap sebab musabab seorang melakukan kejahatan. Di antaranya adalah ada Carl Christiansen dan son of A. Medic. Mereka melakukan studi terhadap 3.586 pasangan kembar. Sehingga kemudian teori yang dikeluarkan dari Christiansen dan son of ini dikenal dengan twin study. Bayangkan, bisa mengumpulkan 3.586 pasangan kembar. Itu kan bukan persoalan yang mudah. Tapi kita ketahui bahwa memang semangat orang-orang dunia barat sana itu begitu antusias ingin mencari tahu sebab musabab kejahatan, begitu niatnya dia sampai mengumpulkan sekitar 3.500-an orang pasangan orang kembar. Berarti kan dikalikan 2. Sekitar ada 6.000 lebih, 7.000 orang yang kemudian dikumpulkan. Namun secara umum kita ketahui bahwa dalam dunia medis untuk orang kembar itu setidaknya ada 2 nih. Ya. Yang pertama adalah identical twin dan yang kedua adalah fraternal twin. Apa itu identical twin? Identical twin itu orang yang kembar identik. Bagaimana proses terjadinya kembar identik itu? Dalam satu persalinan, dalam satu kehamilan, itu terdapat 2 janin dalam rahim seorang ibu. Tetapi kalau dalam identical twin, proses terjadinya janin ini yang identical twin sebenarnya ada satu telur
satu sel telur yang dibuahi tapi kemudian dia membelah. Nah, ada satu sel telur yang dibuahi oleh sel sperma dalam satu proses kehamilan, dia kemudian ada proses pembelahan. Makanya kemudian disebut sebagai identical twin. Yang biasanya karakteristik dari identical twins ini, mereka memiliki hampir tubuh atau fisik yang sama, yang identik. Meskipun kemudian tidak selamanya laki-laki dan laki-laki, bisa juga laki-laki dan perempuan, tetapi ada kesamaan wajah, postur, bahkan sampai kepada persoalan-persoalan psikologisnya dia. Jika kaitannya dengan kejahatan, menurut Christiansen, setelah dia melakukan penelitian kepada 3.500 sekian pasangan kembar itu, menurut Christiansen, kalau berada dalam karakteristik identical twin, maka kemungkinan orang melakukan kejahatan itu 50%. Kalau si A ini melakukan kejahatan, maka 50% si B juga dapat melakukan kejahatan, bisa juga jahat. Ini terjadi dalam identical twin. Sementara dalam karakteristik kembar yang kedua itu fraternal twin. Fraternal twin ini terjadi dalam satu kehamilan, tetapi ada dua janin yang terbentuk dari dua sel telur yang terpisah. Kalau tadi sel telur yang satu membelah, kalau fraternal twin itu dalam satu proses kehamilan ada dua sel telur yang dibuahi oleh sel sperma. Jadi dalam kehamilan itu ada dua janin. Ini juga disebut kembar, tetapi dia memiliki berasal dari sel telur yang berbeda, sel telur yang dibuahi yang berbeda. Sekalipun demikian, tetap hasil penelitian dari Christiansen dan Sanoff ini, orang yang memiliki fraternal twins ini, dia memiliki kecenderungan 20% melakukan kejahatan. Tentu yang tadi identical twin lebih tinggi kecenderungan dia melakukan kejahatannya, karena karakteristiknya sama semua. Kembar identik walaupun tidak sama 100%, tapi dia memiliki postur tubuh, muka yang sulit untuk dibedakan, hampir mirip banget. Saya punya ponakan Eca, untuk mempermudah saya panggil Ca saja, supaya saya tidak salah yang mana yang Eca, yang mana yang Ica, itu mirip karena dia dari identical twin. Di Amerika juga pernah ada penelitian besar-besaran, yaitu penelitian saya lupa namanya, Minnesota Twin Rear Apart. Ada satu proyek besar. Kalau nggak salah ini lebih banyak lagi, penelitiannya terhadap 5.000 anak kembar yang kemudian dipisahkan. Bahkan mereka tidak tahu mereka adalah anak kembar. Begitu lahir mendapatkan persetujuan dari orang tuanya, lalu kemudian yang satu dibesarkan di negara Amerika, yang satu dibesarkan di Jerman misalnya. Setelah 15 tahun kemudian dalam proyek ini, mereka dikumpulkan. Ketika dikumpulkan, mereka tidak sadar bahwa mereka punya kembaran, adik kembar, kakak kembar. Begitu dikumpulkan, ternyata mereka yang kembar identik ini tentu fisik pasti akan sama. Tetapi yang luar biasanya kemudian, mereka memiliki style fashion yang sama. Ada dua responden, yang satu dibesarkan di Amerika, yang satu dibesarkan di Jerman. Dia datang dengan baju kotak-kotak. Responden A. Responden B juga datang dengan baju kotak-kotak. Dia menggunakan kacamata. Oke, kalau kacamata mungkin karena sama-sama memiliki kelemahan fisik, gennya dia, matanya mungkin tidak bagus. Tetapi yang luar biasanya adalah model kacamata yang mereka pilih sama juga. Bahkan para peneliti ini menanyakan hal yang lebih jauh lagi. Contoh misalnya kebiasaan mereka makan. Yang satu senang makanan pedas,
Yang kedua pun sama. Sampai ke pertanyaan hal-hal yang mungkin tidak ada kaitannya. Ketika satu orang ditanya, bagaimana Anda menggunakan toilet? Yang satu mengatakan, saya sebelum menggunakan toilet, saya flush dulu. Saya pencet dulu air itu untuk membilas toilet yang akan dia gunakan. Lalu kemudian dia gunakan, lalu kemudian di flush lagi, dibilas lagi. Begitu juga hal yang sama dilakukan oleh orang responden yang kedua. Kecenderungan dia terhadap pemilihan tipe ideal wanita juga sama. Maka dalam hal ini bisa kita ambil kesimpulan, jika responden A ini dia memiliki karakteristik jahat, kemudian yang kedua pun bisa juga melakukan kejahatan. Karena sudah bawaan gennya dia. Begitu, itu dari sudut pandang genetik, diantaranya ada penelitian tentang anak-anak kembar, orang kembar. Dari adoption studies, kita bisa lihat ini ada satu hal yang menarik berkaitan dengan bagaimana percampuran faktor biologis ya dengan faktor budaya, faktor sosial, mana yang cenderung lebih kuat memiliki potensi untuk melakukan kejahatan. Telah terdapat penelitian sebanyak 14.427 anak yang diadopsi di Denmark. Ini teorinya disebut adoption studies. Dari 14.427 anak yang menjadi responden penelitian ini, yang mereka diadopsi, diteliti kemudian bahwa satu kesimpulan pertama, dari anak yang orang tua angkatnya dan orang tua aslinya tidak tersangkut tindak pidana atau kejahatan, terkumpul data sebanyak 13,5% anak tersebut, anak yang diadopsi tersebut melakukan kejahatan. 13,5%. Dia dibesarkan oleh orang tua angkat yang tidak pernah melakukan kejahatan, dan dia juga dilahirkan dari orang tua yang tidak pernah melakukan kejahatan. 13%. Menarik kesimpulan yang kedua, ketika ada anak yang diangkat dari keluarga yang pernah melakukan kejahatan atau keluarga kriminal, sementara orang tua aslinya tidak pernah melakukan kejahatan, hasil penelitian yang didapatkan adalah sebanyak 14,7%. Data yang lebih banyak ketimbang tadi, kelompok anak yang diangkat dari keluarga tidak pernah melakukan kejahatan dan orang tuanya juga tidak pernah melakukan kejahatan. Orang tua angkatnya jahat, orang tua aslinya tidak jahat, angkanya meningkat menjadi 14,7%. Yang menarik lagi kemudian, hasil ketiga dari penelitian adoption studies ini, dari anak yang orang tua angkatnya tidak pernah melakukan kejahatan, tidak kriminal, tetapi dia orang tua aslinya pernah melakukan kejahatan atau seorang kriminal, angkanya, datanya menjadi meningkat sebanyak 20%. Jadi tidak ngaruh sekalipun anak ini dibesarkan dalam keluarga yang religius, bisa jadi dibesarkan dalam kelompok orang tua yang berbasis agamanya kuat, baik dia Katolik kah, baik dia pastor mungkin, baik dia ulama, tetapi kalau dia orang tua angkat yang melakukan kejahatan, ternyata hasilnya 20%. Ini kan menarik. Hasil yang berikutnya, ketika anak ini diangkat dari keluarga yang pernah melakukan kejahatan atau kriminal, dan ditambah lagi orang tua aslinya juga kriminal, pernah melakukan kejahatan, angkanya lebih tinggi lagi menjadi 24,5%. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan di sini? Ternyata ada dua potensi seseorang bisa melakukan kejahatan. Yang pertama, dari asal dia, gen dia lahir dari orang tua
asli yang memang memiliki sifat jahat. Sekalipun dia tidak diasuh, tidak diajarkan secara langsung oleh orang tuanya itu, dan dia dibesarkan oleh keluarga yang baik-baik saja, kecenderungan dia melakukan kejahatan bisa muncul kapan saja. Ditambah lagi kalau dia melakukan dia dibesarkan dari keluarga yang tidak baik, pernah melakukan kejahatan, tidak mengajarkan hal-hal yang baik. Dia pun berasal dari orang tua yang pernah melakukan kejahatan, tentu kecenderungannya lebih tinggi lagi. Demikian dari sudut pandang atau teori adoption studies. Kita ngopi dulu.